Salah satu tugas besar DJKN adalah melakukan pengelolaan kekayaan negara, yang mana setiap aset negara tidak boleh pasif atau bahkan terbengkalai. Untuk itu, kali ini Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu akan melakukan optimalisasi aset berupa tanah yang ada di wilayah metro. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus. Selamat siang Pak Johan. Siap Mas, silakan duduk Mas. Mau tanya Pak Johan, aset yang mau kita optimalisasi itu aset berupa apa ya? Baik Mas, aset yang akan kita optimalisasi itu adalah aset eks kelolaan PT PPA yang terletak di Jalan Pesantren, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, seluas 8.540 meter persegi. Lumayan luas ya Pak. Kalau untuk kondisi tanahnya seperti apa ya Pak ya? Nah, supaya Mas lihat lebih jelas lagi, bagaimana kalau kita ke lokasi sekarang? Siap Mas? Oke siap Pak. Mantap, kita berangkat sekarang. Oke. Nah, kita sudah mulai dekat ke lokasi nih Mas. Ini akses masuknya ini itu melalui jalan pesantren Mas. Oh, kira-kira berapa meter tuh Pak dari jalan utama ke objek kita? Ya sekitar 50 meteran Mas. Oke, dekat juga ya Pak ya? Iya dekat. Anda sudah sampai. Tuh kan kita sudah sampai. Nah ini kondisi objeknya Mas. Jadi tanah ini berupa tanah kosong yang tidak beraturan ya kalau kita melihat peta. Namun demikian kalau dilihat dari frontage ini kita memiliki luasan sekitar 15 meter. Adapun secara garis besar objek kita ini terbagi ke dalam 3 bagian ya. Bagian yang pertama yaitu bagian depan ini berupa tanah pekarangan atau tanah datar. Kemudian bagian tengahnya berupa tanah kolam, sedangkan bagian belakangnya berupa tanah kebun yang tidak terawat. Seperti itu Mas. Kalau kondisi objeknya seperti ini, kira-kira pemanfaatannya bisa digunakan sebagai apa ya Pak? Nah, berdasarkan hasil analisis HBU yang sudah kita lakukan, tanah ini bisa kita manfaatkan untuk pertanian, perkebunan, dan juga perikanan, seperti kolam pemancingan, ya, peternakan, ataupun saung tempat makan, Mas. Nah, dengan adanya optimalisasi ini, harapan kedepannya apa aja Pak? Dengan adanya optimalisasi aset ini, harapan kita dapat menghasilkan manfaat ekonomis dan juga manfaat sosial. Manfaat ekonomis yang pertama, kita dapat mengurangi beban pemeliharaan dan pengamanan BMN yang berasal dari aset PT PPA ini. Yang kedua, dengan adanya pengelolaan aset ini, kita berharap adanya peningkatan PNBP yang berasal dari pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa misalnya. Nah, itu manfaat ekonomis. Adapun manfaat sosialnya, antara lain kita berharap dapat mendorong perekonomian masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja melalui UMKM di bidang pertanian atau perkebunan dan juga peternakan atau perikanan.